Assalamualaikum Assalamualaikum Angkatan Angkatan 26. 26. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi kita ini sekarang mau bahas tentang adab kepada guru dan karyawan. Pasti kalian juga tahu sih, seenggak sukanya kita sama Bapak Ibu guru atau karyawan, kita harus tetap menghormati mereka. Karena tanpa mereka, kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada gunanya EPP, indeks kumulasi prestasinya tinggi tapi nggak punya akhlak. Oke nih, misalnya udah pinter, Udah jago olahraga, udah cakep, udah sering menang lomba, tapi kalau nggak ada adabnya, itu semua percuma. Itu hanya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan keberkahan dari ilmu yang diberikan oleh guru tersebut. lalu apa sih efeknya jika kita nggak dapat keberkahan ilmu dari seorang guru? Kalau seorang murid tidak punya adab dan tidak punya cinta kepada guru, biarpun yang mengajar seorang wali kutub, wali besar pun nggak akan bisa dapat ilmu. Yang ngajar Syekh Abdul Qadir Jailani nggak akan dapat ilmu. Bahkan biarpun yang mengajar Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah dia tidak akan dapatkan ilmu. Karena tidak punya mahabbah. Ada contoh, alim, hebat, pinter, cuma tidak punya adab dengan Rasulullah, tidak punya mahabbah dengan Rasulullah, maka menjadilah dia Ustadz Abu Jahal. Tahu? Memang efeknya tidak secara langsung, tidak tiba-tiba kita jadi bodoh atau nilainya jelek. Namun efeknya adalah masa depan nanti. Belum tentu kita mudah untuk mendapatkan PTN atau PTLN favorit kita. Banyak cerita orang-orang yang nilainya bisa-biasa aja, tiba-tiba melejit dan masuk ke PTN favorit dia. Itu bisa jadi karena keberkahan ilmu dari seorang guru tersebut. Lalu apakah hanya guru yang harus kita hormati? Nah, jangan lupain juga Bapak Ibu karyawan. Karena tanpa mereka, proses pembelajaran kita di sekolah nggak akan berjalan lancar loh. Bisa jadi karena kita tidak menghormati Bapak Ibu karyawan, kita menjadi tidak nyaman saat belajar di kelas atau tidak nyaman saat menyelesaikan urusan administrasi di sekolah. Hal ini karena memang dampak dari tidak mendapatkan keberkahan itu bersifat psikologis, sehingga kita tidak akan secara langsung sadar apa yang menyebabkan kita menjadi tidak nyaman mendapatkan ilmu dan siapa yang kita tidak hormati. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, hormatilah semua bapak, ibu, guru, dan karyawan yang ada di Maninsan Cendekia Serpong. Loh, kok ribet banget sih kalau berurusan sama bapak, ibu, guru, atau karyawan? Apa sebagai kita nggak usah akrab sama mereka? Ya kagak lah, akrab mah nggak masalah. Oke, tentang keakraban dengan mereka. Pasti banyak dari kalian yang udah akrab dengan mereka di sekolah lama kalian masing-masing. Ada juga mungkin yang anggap sebagai teman sendiri. Itu justru bagus, sangat dibolehkan. Tapi jangan sampai kebablasan ya. Jangan sampai kata teman sendiri itu sebagai alasan untuk gak mendengarkan mereka, Duduk di kursi mereka, tidur di kelas, mengetuk pintu lebih dari 3 kali saat bertamu ke rumah mereka. gak permisi saat jalan depan mereka, atau bahkan melawan mereka. Gak boleh ya. Kita harus istiqomah dalam menghormati mereka. Jangan pernah bosan buat menghormati mereka, karena mereka nggak akan pernah bosan kok buat memberikan ilmunya kepada kita. Jangan sampai kita menghormati mereka hanya pada saat matsama, dan setelah itu kita tidak menghormati mereka lagi sebagaimana kita menghormatinya saat pertama kali. Itu jangan sampai ya, hati-hati. Oke, perlu diingat juga bahwa Bapak Ibu guru dan karyawan juga manusia, dan udah cukup senior juga. Jadi wajar aja kalau melakukan kesalahan. Makanya kalau ada murid mencari kesalahan guru, dijamin dia nggak akan dapat ilmu. Dan ingat, kalau kita mencari guru yang tidak pernah bersalah sampai mati, kita nggak punya guru. Nah, jangan jadikan kesalahannya itu untuk celah, menjadikannya malu, ngomongin di belakang, atau bahkan mencacinya. Oke? Jadi, jangan kayak gitu ya. Lau kana al-murid gal, lau kana ustadi fa'ala kada au taraka kada. Andaikan ada seorang murid berkata, mendikte guru, mendikte. Coba guru saya begini, coba guru saya begitu, coba guru saya nggak begini, coba guru saya nggak begini. Murid seperti ini tidak akan pernah berhasil. Kita harus membenarkan saja yang salah dengan sopan santun. Misalnya, maaf pak atau maaf bu, setahu saya begini-begini, bukannya gitu. Nah, gitu. Tapi poin yang terbesar adalah, saya ingin berikan nasihat kepada para penuntut ilmu. Kalau kita masih dalam posisi belajar, Anda jangan menilai yang mengajar. Apalagi mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak beradab. Itu tidak baik. Tidak baik. Fokus pada pelajaran, dapatkan ilmu dengan baik. Setelah mendapatkan pengetahuannya, maka dengan adab itulah kemudian Anda mengajar. Ingat, bukan seberapa besar engkau ada di dalam hati gurumu,
Sekali lagi, bukan seberapa besar engkau ada dalam hati gurumu. Ingat, bukan seberapa besar engkau ada dalam hati guru. Kalau yang kamu cari seberapa besar engkau ada dalam hati gurumu, akhirnya nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya cari muka sama guru. Itu namanya orang munafik. Di hadapan guru menampakkan ketaatan, di belakang guru menyembunyikan pembangkangan. Itu kalau seberapa besar engkau ada di hati gurumu. Akhir jatuhnya kamu cari muka di hadapan guru. Ingat, bukan seberapa besar engkau ada di hati gurumu. Tetapi, seberapa besar gurumu ada di hatimu, maka lebih besar dari itu engkau ada dalam hati gurumu. Nah, terus mengenai sopan santun, Ice punya budaya sopan santun, yaitu budaya salam. Ingat ya, kalau salim hanya kepada sesama jenis, tapi kalau salam terhadap semua guru dan karyawan. Jadi jangan lupa salam, kurang lebihnya sih kayak gitu. Kalau kalian mau tahu lebih dalam tentang adab terhadap ilmu dan guru, kalian bisa membaca kitab Ta'lim Muta'lim karangan Syekh Azhar Nuji. Tapi kalau kalian nggak mau repot dengan kalian mentaati segala peraturan yang ada di tata tertib Man Insan Cendekia Serpong, itu sudah sangat lebih dari cukup loh. Pokoknya semangat ya bersamanya.